Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krisalom Tulung Agung 1 Februari 2026. Tema etimologi dan terminologi. Istilah yang akan kita bahas dalam katekese ini adalah Bethel dan Tabernakel. Kita akan melihat arti dari kedua kata ini dan kemudian membahas bagaimana pemaknaannya dalam gereja kita yang juga memiliki nama Bethel Tabernakel. Untuk katekese ini kita akan membahas tentang Bethel terlebih dahulu. Secara etimologi, kata Bethel berasal dari bahasa Ibrani yang merupakan gabungan dua kata, yaitu bait yang berarti rumah dan kata El yang berarti Allah. Maka Bethel memiliki arti rumah Allah. Dalam Alkitab kita, kata Bethel pertama kali disebutkan dalam kitab Kejadian. Dalam kisahnya, Yakub yang telah mengambil berkat sulung milik Esau, saudaranya, dan hal itu menjadikan Yakub diburu oleh kakaknya sendiri dan Yakub harus lari dari Esau. Dalam pelariannya, Yakub sempat bermalam di suatu tempat yang disebut kota Luz. Pada waktu itu Yakub bermimpi dan melihat di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Lalu ia melihat ada malaikat Allah naik turun di tangga itu. Kemudian Yakub melihat bahwa Allah ada di sampingnya dan Allah berjanji pada Yakub bahwa tanah tempat dia bermalam itu akan diberikan pada Yakub dan Allah akan menyertai dia dan keturunannya. Ketika bangun dari tidurnya, Yakub ketakutan dan menyadari bahwa tempat ia bermalam itu adalah tempat yang dahsyat. Yakub mengatakan bahwa tempat itu adalah rumah Allah, pintu gerbang sorga. Maka Yakub mendirikan mezbah di sana dan menamai tempat itu Bethel. Setelah Yakub menjadi Israel dan keturunannya menjadi bangsa, Bethel menjadi sebuah kota yang cukup penting. Dalam sejarah bangsa Israel, tabut perjanjian Allah pernah tinggal di Bethel di zaman hakim-hakim ketika terjadi perang saudara antara Israel dan suku Benyamin. Bethel juga pernah menjadi kuil bagi berhala lembu emas yang didirikan oleh Raja Yerobeam. Karena peristiwa itu, Nabi Hosea mengganti nama kota Bethel menjadi Bet Awen, yang berarti rumah kesia-siaan. Ada juga beberapa sejarah lain yang menyangkut kota Bethel. Sekalipun Bethel memiliki arti rumah Allah, tetapi bait Allah yang dibangun oleh Salomo di Yerusalem tidak pernah disebut Bethel. Dalam budaya Ibrani, bait Allah di Yerusalem disebut sebagai Beta Yahweh, yang mengucapnya Beta Adonai. Itu artinya kata Bethel dalam Alkitab tidak pernah merujuk pada bait Allah, tetapi merujuk pada nama tempat atau kota. Demikian halnya dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus menyebut bait Allah di Yerusalem dengan sebutan rumah Bapakku, tidak pernah menggunakan kata Bethel. Sementara dalam terminologi GBT, kata Bethel dimaknai sebagaimana artinya rumah Allah, tetapi tidak merujuk pada kota ataupun bait Allah yang sudah runtuh di Yerusalem. Kata Bethel bagi gereja kita memiliki makna bahwa tubuh kita ini adalah rumah Allah. Pemaknaan dapat dijelaskan secara teologis, yaitu Roh Kudus yang adalah Allah tinggal di dalam diri kita. Dasar Alkitabiah lainnya adalah tulisan Rasul Paulus yang menyatakan tubuhmu adalah bait Allah.
Kita tahu bahwa di dalam rumah Allah kita tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak pantas atau tercela. Karenanya dalam ajaran GBT kita percaya bahwa ketika tubuh kita menjadi rumah Allah, maka kita akan menjadi manusia yang bebas dari dosa. Bila kita sadar bahwa diri kita belum benar-benar bebas dari dosa, maka kita masih dalam perjuangan untuk mendirikan Betel. Perjalanan hidup kita digambarkan sebagai sebuah perjuangan dalam membangun Betel sebagai tempat yang layak bagi Roh Kudus untuk tinggal. Kita akan membahas tentang bagaimana ajaran GBT terkait Betel pada katekese lain, setelah kita mengerti lebih jelas tentang Betel dan Tabernakel. Semoga Kristus yang adalah Sang Terang senantiasa menuntun dan memberi kekuatan bagi kita untuk membangun Betel dalam diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.